Saya berharap sukacita Natal memenuhi hati kita hari-hari ini. Bahkan kemarin Bapak Yesus bawain damai sejahtera Tuhan memerintah di dalam setiap kehidupan kita. Saya hanya akan sedikit sharing kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin ada beberapa yang sudah dengar, tapi kita akan kembali merenungkan tujuan Natal, yaitu tema kita minggu-minggu ini adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Ini menjadi satu renungan buat setiap kita, ya, tema di mana diberikan tentang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Satu hal yang perlu kita renungkan hari-hari ini, Natal bukan hanya sekedar euforia, hanya sekedar perayaan, hanya sekedar kumpul-kumpul, hanya sekedar hiasan-hiasan Natal, tetapi biarlah kita sungguh-sungguh merefleksikan makna Natal dalam kehidupan kita. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan buat, tujuannya satu, yaitu untuk kemuliaan bagi Allah. Ini jadi satu perenungan bahwa semua peristiwa yang terjadi di muka bumi ini maupun segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu punya satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi percayalah Bapak Ibu, kalau kita ada pagi hari ini sebagaimana kita ada dengan segala macam pergumulan dan segala macam masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus punya satu prinsip bahwa semuanya endingnya adalah untuk kemuliaan Allah. Amin. Saya diciptakan, kita semua diciptakan oleh Tuhan dengan satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu harus benar-benar menjadi satu tujuan fokus hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya berfokus pada kemuliaan Allah. Kenapa? Karena hanya Dia satu-satunya yang layak terima pujian, hormat, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Jujur, kalau kita mau renungkan ya secara pribadi kehidupan kita hari-hari ini, kadang kita didorong untuk menapaki kehidupan ini untuk mencapai cita-cita, harapan yang ada di dalam hati kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kita bekerja keras, kita berusaha supaya hidup kita lebih baik, ekonomi kita lebih baik, kita berusaha sekuat tenaga untuk mencari uang supaya kehidupan kita lebih layak, kehidupan kita lebih baik, sehingga kita dianggap orang lain lebih mulia, kita dianggap lebih baik, kita dipandang lebih tinggi. Nah, kalau kita mau merefleksikan kemuliaan bagi Allah, apa yang kita cari hari-hari ini? Apakah kemuliaan buat diri sendiri, supaya aku dipuji orang, supaya aku dianggap orang lebih tinggi, supaya aku dipandang orang, atau kita mengembalikan segala kemuliaan itu untuk Tuhan? Mari kita renungkan pagi hari ini, kalau aku bekerja, aku berusaha, aku melakukan segala sesuatu, tujuannya untuk apa? Untuk kenikmatanku kah? Untuk kenyamanan hidupku kah? Untuk orang memandang aku lebih daripada yang lain? Atau untuk kemuliaan nama Tuhan? Jadi pagi hari ini kita mesti sama-sama sedikit mengoreksi hidup kita. Apa yang kita lakukan hari-hari ini? Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan. Ketika kita melayani, kita berusaha. Wah, kalau Natal seperti ini kita sibuk, kita pengen, apalagi kita dipercayakan tampil atau apapun yang kita kerjakan, kita melakukan semuanya. Tetapi kadang ada terselip dalam hati kecil kita. Kita pengen dipuji, kita pengen orang kasih jempol, kita pengen orang beri tepuk tangan. Nah, hal ini menjadi satu perenungan buat kita. Apa yang kita lakukan di dalam pelayanan, apakah benar-benar tujuannya untuk memuliakan Tuhan atau untuk kemuliaan diri kita sendiri? Nah, pagi hari ini mari kita belajar
bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita tidak punya hak sama sekali untuk mendapatkan kemuliaan itu. Kenapa? Karena hanya Dia. Ya, segala sesuatu dilakukan, dikerjakan oleh Dia dan untuk Dia bagi kemuliaan Allah. Jadi mari kita rindu Natal kali ini kita boleh mempersembahkan segala hal, baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan, baik itu keluarga kita, rumah tangga kita, pribadi kita. Semuanya kita fokuskan bukan untuk kemegahan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi kemuliaan bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana saya bisa memuliakan nama Tuhan? Kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan apa? Dengan perkataan kita. Lewat mulut kita ini kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi kadangkala lewat mulut ini juga kita bisa jadi batu sandungan. Kita bisa menjatuhkan orang, kita bisa menyakiti orang lain, kita bisa merendahkan, kita bisa menghakimi orang lain. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan datang, muliakan Allah lewat perkataanmu. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang kedua, di situ banyak sekali puji-pujian yang disampaikan ya. Baik itu ketika Maria memuji Tuhan, dia berkata bahwa jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Maria memuji Tuhan lewat perkataannya, lewat mulutnya. Biarlah hari-hari ini kita juga memenuhi mulut kita dengan puji-pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Bukan persemutan, bukan perkataan-perkataan yang merendahkan, cemooh, makian, atau gosip. Tetapi biarlah pujian syukur yang naik di hadapan Tuhan. Seperti Maria. Saya merenung Bapak Ibu, ketika Maria menyanyikan pujian ini, dia berkata, jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Allah. Padahal sebenarnya kalau secara pribadi saya renungkan, dia itu masih banyak pertanyaan. Dia nggak tahu benar nggak apa yang dia alami ini. Secara akal mungkin dia berpikir, kan aku belum menikah, kok bisa gitu loh, aku harus mengandung dari Roh Kudus. Nggak masuk akal. Dia nggak paham dengan apa yang sedang dia alami. Tetapi dengan penuh segenap hati dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah. Lewat mulutnya dia memuji Tuhan. Ketika saya refleksikan dalam kehidupan kita, mungkin juga dalam kehidupan kita, seringkali kita nggak paham endingnya seperti apa. Kita nggak ngerti rencana Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa. Kadang ada hal-hal yang terjadi yang dalam kehidupan kita yang kita nggak ngerti. Kok seperti ini, kok begini. Tetapi kita tahu ketika melihat perjalanan Maria di mana dia dipakai oleh Tuhan menjadi alat di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan mengangkat hidupnya sehingga Maria dipakai Tuhan menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Bahkan orang semua ada memuji, mengagung-agungkan dia. Bahkan ada satu aliran yang sangat memuliakan dia ya, karena pengorbanannya, karena perbuatannya. Jadi pagi hari ini saya rindu kita semua memakai perkataan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian juga dengan Zakaria. Dia berkata bahwa terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia telah melawat umatnya. Zakaria memuji memuliakan Tuhan. Gembala-gembala juga seperti itu. Ketika mereka mendapatkan berita sukacita itu, gembala-gembala itu berkata sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan pujian itu keluar untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Mari hari-hari ini kita fokus perkataan kita, mulut kita untuk
perkataan-perkataan yang menguatkan, yang membangun, yang memuliakan nama Tuhan. Penuhi mulut kita dengan pujian, nyanyian, pengagungan kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan perbuatan kita, dengan apa yang kita kerjakan, dengan persembahan kita. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita belajar ya, bahwa Natal itu merupakan satu cintanya Tuhan buat setiap kita. Dia memberi yang terbaik, dia persembahkan yang terbaik buat kehidupan kita. Mari dengan kelahiran Yesus ini kita juga pengen mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kita persembahkan buat Tuhan. Kita izinkan Tuhan bekerja lewat kehidupan kita. Gak mudah, gak gampang ketika Tuhan memproses kita, ketika Tuhan membentuk karakter kita, ketika Tuhan mengizinkan mengoreksi hidup kita, memurnikan hidup kita menjadi satu persembahan yang kudus, yang suci, yang berkenan kepada Allah. Itu semua harus mengalami proses dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah semuanya itu ada pada ujungnya, fokusnya, tujuannya, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Jadi saya rindu melalui Natal ini kita boleh memiliki satu fokus, bahwa apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita persembahkan, semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, seperti kemarin disampaikan, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, memberi damai sejahtera, membukakan pintu hubungan antara manusia dengan Allah. Dulu manusia bermusuhan dengan Allah, tetapi dengan kelahiran Yesus, maka damai sejahtera itu turun, ya, memenuhi, memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Dia adalah Allah sumber damai sejahtera, ya, Raja damai yang memberikan damai sejahtera buat setiap kita. Nah, saya pengen bagi bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Yang pertama tadi, berdamai dengan Allah. Itu kunci untuk kita mengalami damai sejahtera di bumi dan di surga. Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita memiliki damai itu dalam kehidupan kita. Yesus, kita menerima, membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Dia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Maka kita memiliki damai sejahtera itu. Jadi mari kalau ada di antara kita yang mungkin hari-hari ini sempat kecewa sama Tuhan. Karena mungkin peristiwa-peristiwa pahit, mungkin keinginan-keinginan dan harapan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mari belajar, percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan Tuhan sudah memberikan pintu damai sejahtera. Sekalipun kita harus menghadapi tantangan, masalah apapun, tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan damai sejahtera dalam hidup kita, maka kita mampu, kita kuat melewati apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri, membuat kita dapat mengucap syukur. Ada banyak hal, peristiwa masa lalu, kepahitan, atau mungkin peristiwa-peristiwa yang gak sesuai dengan harapan-harapan kita, membuat kita merasa gagal, merasa kecewa, merasa tidak bisa menerima diri sendiri. Mari belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu hari-hari ini, mungkin keadaanmu atau mungkin orang berkata nasibmu itu tidak seperti orang-orang yang ada di luar sana. Mungkin perekonomianmu tidak seperti teman-teman kita di luar sana yang mungkin lebih baik atau lebih enak. Tetapi mari belajar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua ada dalam kendali Tuhan. Belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya punya tujuan. Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar menerima orang-orang yang ada di sekitar kita, menerima diri kita sendiri, menerima anak-anak kita, menerima suami kita, menerima keadaan yang sedang kita hadapi dengan penuh ucapan syukur. Ya, belajar untuk berkata bahwa aku berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi saya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Ketika kita sadar
berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita dapat mengucap syukur. Ketika kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, ya, dalam penderitaan sekalipun kita belajar mengucap syukur, maka damai sejahtera Allah itu akan memerintah hati dan pikiran kita. Tetapi kalau kita bersungut-sungut, kita marah, kita kecewa, maka damai sejahtera itu akan hilang dari kehidupan kita. Tapi belajar pagi hari ini, ayo kita berdamai dengan situasi kondisi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir, berdamai dengan sesama. Ya, berdamai dengan sesama merupakan kunci kebahagiaan dan sukacita. Konflik membuat kita kehilangan damai sejahtera. Permusuhan, pertikaian, ya, bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera. Pagi hari ini kita diingatkan, mungkin ada orang-orang yang di sekitar kita yang mengecewakan kita, atau mungkin ada orang-orang yang menyakiti hati kita. Mari belajar berdamai dengan sesama, belajar mengampuni. Yesus sudah menjadi teladan buat setiap kita, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Matius pasal 5 ayat yang 9 berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Biarlah pagi hari ini kita mengizinkan damai sejahtera Tuhan memerintah hati dan pikiran kita. Jangan biarkan sampah-sampah, ya, kepahitan, amarah, kejengkelan, iri hati, dengki itu ada di dalam hati kita. Tapi biar kita memasuki tahun 2024 dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh dengan pengampunan, dengan hati yang penuh dengan kasih. Terimalah seorang akan yang lain, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Biarlah pagi hari ini, kalau ada orang-orang yang masih menyimpan kepahitan, menyimpan sakit hati, lepaskan pengampunan buat orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Ya, Kolose pasal 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah hati dan pikiran kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dua hal yang kita renungkan pagi hari ini, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, biarlah kita memiliki damai sejahtera Tuhan dengan berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan sesama.